Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Kita akan melanjutkan materi kita. Kali ini kita akan membahas tentang menggunakan Toolslet. Ini yang terdapat pada aplikasi Microsoft Paint. Sebelum kita ke materi, kita akan tinjau terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan memperhatikan demonstrasi yang dilakukan guru, siswa dapat memahami fungsi Toolslet pada Microsoft Paint. Kemudian yang kedua, dengan membaca buku tik, siswa dapat menjelaskan fungsi Toolslet pada Microsoft Paint. Dan yang ketiga, dengan praktek siswa dapat menggunakan Toolslet pada aplikasi Microsoft Paint. Baik, kali ini kita langsung ke demonstrasinya. Kita akan buka terlebih dahulu aplikasi Paint-nya. Kita klik dua kali ikon Paint yang ada di desktop. Jika drawing areanya terlalu kecil, kita besar dengan cara taruhkan kursor di ujung sampai berubah menjadi panah seperti ini. Kita klik, kita tarik, tahan, kemudian lepas. Sekarang kita akan masukkan terlebih dahulu gambar yang akan kita gunakan praktek untuk menggunakan Toolslet. Untuk menyisipkan gambar, kita gunakan tool Paste From seperti materi yang sebelumnya yang sudah kita bahas. Klik Paste From, kemudian kita klik Picture. Kita cari folder kelas 1. Karena kali ini kita akan praktek untuk menyeleksi, cari gambar yang bernamakan slide. Ini dia. Kita klik Open. Sebelum menggunakan Toolslet, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu. Toolslet ini berada di grup image, ya, di tab Home. Kalau kita klik panah segitiga sini, yang artinya kita akan menampilkan beberapa tool dari Toolslet. Yang pertama, rectangular selection. Ini digunakan untuk menyeleksi dengan bentuk persegi. Contohnya seperti ini, kita klik. Nah, untuk menyeleksinya tinggal klik, tahan, tarik. Nah, seleksinya berbentuk persegi. Kemudian ada free from selection. Ini artinya kita bisa memilih secara bebas. Contohnya, kita klik terlebih dahulu toolnya. Nah, gambar ini kalau menggunakan tool rectangle selection ini agak susah, makanya kita bisa menggunakan free from slide. Kita klik, kemudian kita gambar seperti digambar atau dibulatkan. Nah, seperti ini. Nah, dia akan terseleksi. Oke, kemudian ada select all. Ini memilih semua objek. Misalnya ini kita pilih select all. Nah, ini akan terpilih. Kemudian ada inverse. Inverse ini untuk membalik. Contohnya kita menyeleksi gambar radio. Kalau ini kita tarik, gambar radionya berpindah. Kemudian kalau kita klik inverse selection, maka kebalikannya. Gambar yang tadinya tidak terseleksi itu yang terseleksi. Oke. Kemudian ada delete. Delete itu untuk menghapus. Delete tidak akan aktif kalau objek itu belum diseleksi. Contohnya, kita akan menghapus gambar mobil. Jadi kita seleksi terlebih dahulu mobilnya. Gambar mobilnya kita seleksi. Kemudian kita klik delete. Maka gambar akan terhapus. Jika kita ingin mengembalikan yang terakhir dirubah seperti tadi yang kita hapus adalah gambar mobil, tapi kita tidak ingin mobil itu dihapus, kita kembalikan pakai undo sini. Oke, kemudian delete transparent selection. Transparent selection ini untuk memberikan transparan kepada objek yang telah diseleksi. Jadi gambar backgroundnya itu tidak ikut. Contohnya seperti ini. Misalnya kita akan seleksi gambar radio.
Jadi ini backgroundnya warna putih. Kalau kita bawa ke sini, kita nonaktifkan dulu. Nah, kalau kita bawa sini, putih-putihnya masih ikut. Ini kan tertutup garisnya. Ini menandakan bahwa backgroundnya itu ikut. Nah, kita akan menghilangkannya dengan cara klik transparent selection. Nah, jadi yang terseleksi adalah gambar. Tapi ini hanya berlaku untuk satu warna, misalnya hanya warna merah saja atau warna kuning saja. Tetapi kalau warnanya campuran, dia tidak akan bisa. Oke, kali ini kita akan seleksi alat teknologi informasi. Jadi yang kita akan seleksi adalah alat teknologi informasi. Selain alat teknologi informasi, tidak akan kita seleksi, tidak akan kita masukkan ke dalam kotak ini. Jadi untuk memasukkannya, jadi kita gunakan rectangular selection, kita klik, kemudian kita drag, ya, kita klik, kita geser. Nih, kemudian untuk selanjutnya, misalnya yang termasuk alat teknologi informasi, televisi. Bintang kita pilih lagi, select. Terus slide-nya kita bebas, boleh pilih yang menggunakan rectangular atau pilih yang freeform slide. Kita klik, kita geser. Tapi jika gambarnya tidak terseleksi sempurna, misalnya seperti ini, misalnya kita akan seleksi telepon, tapi tidak terseleksi sempurna seperti ini, kalau kita geser, maka dia akan terpotong. Nah, untuk mengembalikannya, klik tool undo di sini. Klik undo, dia akan kembali. Kemudian kita seleksi sesuai dengan gambarnya. Jika salah, kita tinggal klik aja tool undo-nya. Kemudian yang terakhir, kita seleksi gambar komputer. Ada potongan yang ikut, kita salah, kita klik ini. Kita gunakan freeform slide karena tempatnya yang cukup kecil. Kalau menggunakan rectangular selection itu cukup susah, maka kita gunakan tool yang lain. Oke, kemudian kita drag. Nah, untuk menulis atau memberi nama pada objek ini, kita gunakan tool text. Jadi tool ini fungsinya untuk menulis atau mengetik pada aplikasi Paint. Misalnya ini kita beri nama radio. Kemudian sebelah sini TV. Telepon. Jika sudah selesai, kita akan simpan. Kita gunakan tool save, klik save. Kemudian di file name kita beri nama kita, misalnya namanya Tono. Jika sudah kita beri nama pada file name, kita lihat di sini, ini belum ada namanya. Kalau kita klik save, maka nama file ini adalah Tono kelas 1. Demikian cara kita menggunakan tool slide. Jadi tool slide ini akan digunakan jika kita pertama memindah suatu objek, kemudian untuk menghapus, maka kita perlu menggunakan tool slide, ya, atau harus diseleksi terlebih dahulu.
Ya, tadi kita sudah menggunakan tool slide. Jadi tadi kita menggunakan tool pasta from. Tool pasta from ini tadi untuk menyisipkan gambar. Kemudian tadi kita menggunakan tool slide ini untuk menyeleksi atau memilih. Kemudian tadi kita juga sudah mengetik, memberi nama pada gambarnya menggunakan tool text, dan kita tadi sudah menyimpan menggunakan tool save. Nah, demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga semuanya selalu sehat, kemudian jaga stamina, patuhi nasihat orang tua. Bapak akhiri, selamat pagi, Namo Buddhaya.